Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Ini Sunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi, lebih tepatnya ke Mayup Accounting Plus versi 18 Education untuk kelas 11. Ini melanjutkan dari video sebelumnya ya, yaitu mengentri bukti transaksi 21 sampai dengan terakhir. Yang pertama, ini sudah ada bukti transaksi 21, pendapatan secara tunai. Saya langsung saja, jadi masuknya ke sales, kemudian pilih enter sales. Nah, untuk customernya di sini diletakkan yaitu pelanggan tunai. Jadi tinggal kita klik di sini, dia akan muncul, kemudian enter. Nah, untuk termsnya karena dia pelanggan tunai, berarti di sini sudah betul itu COD. Sekarang kita masuk ke invoice. Invoice-nya adalah BKM strip 16. Kemudian kita tap, date-nya disesuaikan dengan soal 21 Desember 2015. Kemudian setelah itu kita masuk ke ship. Nah, di sini dilihat perawatan syaraf gigi. Jika tidak ada jenis kuantitasnya, berarti ini shipnya 1. Kemudian kita tap 3 kali. Setelah itu kita pilih perawatan syaraf gigi. Perawatan syaraf gigi itu SV05 ya. Kemudian use item. Kemudian tap lagi. Nah, untuk price-nya yaitu sebesar 275.000 yang dijumlah yang di soal. Kemudian enter. Nah, karena ini merupakan tunai, jadi jangan lupa untuk mengisi pay today-nya sebesar total amount yaitu 275.000. Kemudian enter, sehingga balance due-nya jadi 0 ya. Kalau sudah, boleh kalian klik Ctrl R pada keyboard untuk melihat jurnal sementaranya. Ini merupakan jurnal untuk transaksi 21, yaitu masuknya ke service revenue ya, karena perawatan syaraf gigi itu termasuknya jenisnya jasa. Kalau sudah oke, kemudian record, kemudian langsung masuk ke transaksi 22. Nah, 22 juga sama kayak tadi 21, jadi tidak usah kita keluarkan ya, menunya tetap ke sales, kemudian enter sales. Customernya kita pilih pelanggan tunai, kemudian invoice-nya adalah BKM strip 17, kemudian date-nya 22 Desember 2015. Setelah itu kita lihat di sini, ini ada 2 nih, perawatan syaraf gigi 1, kemudian obat dentasid juga 1. Tidak ada kuantitas, jadi kita ketiknya 1, shipnya 1. Tap 3 kali, kemudian kita pilih perawatan syaraf gigi SP ya, kemudian enter. Price-nya kita isi 275.000. Setelah itu obat dentasid nih, obat dentasid kita shipnya 1 juga, kemudian tap 3 kali, kita pilih obat dentasid SL01 paling pertama, kemudian tap, price-nya kita isi sebesar di soal yaitu 20.000. Nah, kita lihat di sini subtotalnya sudah sama dengan jumlah ya, 295.000. Nah, karena ini cash atau tunai, berarti pay today-nya kita isi sebesar total amount itu 295 sampai balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah, kita record, kemudian kita langsung masuk ke transaksi 23. Transaksi 23 ini juga sama, jadi kita masuknya tetap ke sales, enter sales. Kita tinggal klikkan customer-nya pelanggan tunai, kemudian invoice-nya BKM strip 18. Setelah itu date-nya 22 Desember 2015. Setelah itu ship-nya, karena tidak ada kuantitas, jadi tetap 1 ya. 1, kemudian tap 3 kali. Kita pilih pencabutan gigi dewasa. Kita cari pencabutan gigi dewasa itu di SV11 ya. Kemudian enter. Kemudian tap lagi, kita isi price-nya sebesar 350.000. Nah,
Sama, kita lihat jumlah harus sama dengan total amount 350.000. Kalau sudah, karena ini tunai, jadi sama nih soalnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal kita isi pay today-nya sebesar total amount, yaitu 350.000. Enter sampai balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah record, kemudian langsung masuk ke transaksi 24. Sama ya, 24 juga sama. Ini kita hanya mengulang, jadi masuknya customer-nya yaitu pelanggan tunai. Setelah itu invoice-nya adalah BKM strip 19. Kemudian date-nya adalah 23 Desember 2015. Nah, untuk ship-nya karena tidak ada jadi tetap 1 ya. Ship-nya 1, kemudian tab 3 kali. Perawatan syaraf gigi SP05, kemudian tab price-nya yaitu 300.000. Nah, yang kedua ship-nya tetap 1, kemudian kita tab, kita cari untuk RO foto. RO foto ini SP01. Enter, kemudian tab lagi, price-nya sebesar 20.000. Kita perhatikan di total amount harus sama dengan jumlah. Sudah sama ya, 320.000. Tinggal kita isi paid today-nya sebesar total amount. Sampai balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah kita record. Kemudian langsung masuk ke transaksi 25. Transaksi 25 juga sama, masuknya ke sales, enter sales. Customer-nya yaitu pelanggan tunai. Kemudian invoice-nya kita isi BKM strip 20. Tanggalnya 24 Desember 2015. Ship-nya lihat control. Berarti ini 1 ya. Ship-nya 1. Kemudian kita pilih, kita tap 3 kali, kita pilih control. Control itu kita lihat sampai bawah. Nah, ini SP15. Enter, kemudian tab, price-nya 259.000. Setelah itu yang kedua, RO foto, ship-nya 1 lagi, kita tab 3 kali, RO foto SP01, kemudian tab, price-nya sebesar 20.000. Nah, lihat, perhatikan jumlahnya, sama total amount, 279.000. Kalau sudah seperti biasa pay today-nya kita isi 279.000. Sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah boleh kalian record. Kemudian kita masuk ke transaksi 26. Nah, transaksi 26 ini merupakan price. Price ini masuknya bukan ke sales, enter sales lagi, melainkan ini kita close dulu ya. Kita cancel. Kita cancel. Masuknya adalah untuk jenis ini merupakan pengeluaran selain bayar hutang, berarti masuknya ke banking, kemudian spend money. Nah, kita lihat account-nya yaitu cash in bank dengan balance 39.278.500. Kemudian untuk ceknya kita isi BKK strip 06. Kemudian date-nya kita isi 24 Desember 2015. Amount-nya kita isi sebesar jumlah yaitu 2.500.000. Kemudian card-nya kita kosongkan, pay-nya kita kosongkan, memo-nya kita isi price. Nah, untuk account-nya ini kita pilih yang kepala 3, yaitu yang Mrs. Dewi's Drawing, karena ini private ya. Kemudian use account, kemudian kita enter sehingga biru-birunya hilang. Kita lihat untuk out of balance-nya sudah 0. Kalau sudah boleh kalian record, kemudian cancel. Kembali lagi ke pemotongan sebentar. Selanjutnya transaksi 27, ini merupakan pendapatan tunai, berarti masuknya sama ya ke sales,
kemudian enter sales. Customernya pelanggan tunai, termnya COD, invoice-nya BKM strip 21, tanggalnya sama 24 Desember 2015. Kemudian untuk shipnya yang pertama 1, kemudian tab 3 kali, kita pilih pembuatan gigi penuh. Nah, pembuatan gigi penuh tuh ada di mana nih? Nah, ini SP13 ya. Kemudian enter, kemudian tab, price-nya sebesar 1.410.000. Nah, setelah itu yang kedua yaitu pemasangan. Ship-nya 1, kemudian tab 3 kali, kita pilih pemasangan. Kita cari pemasangan di SP19, kemudian enter, kemudian tab, price-nya sebesar 300. Kita lihat samakan jumlah dengan total amount, sudah sama 1.710.000. Sekarang tinggal kita masukkan pay to day-nya sesuai dengan total amount 1.710.000, kemudian enter, sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah kita record, kemudian kita langsung masuk transaksi 28. Ini pun sama ya, pendapatan tunai itu masuknya ke sales, enter sales. Kita isi customernya pelanggan tunai, enter, kemudian invoice-nya yaitu BKM strip 22, untuk date-nya 25 Desember 2015. Ship-nya, nah di sini ada angka 3, berarti ship-nya kita tuliskan, kita ketikkan 3. Tab 3 kali, kita pilih penambalan sinar. Penambalan sinar nih, SP08, kemudian enter, kemudian tab lagi, price-nya 3 dulu. Kita bagi 3, 1.050.000 dibagi 3 dulu. Berarti untuk price di sini yaitu 350.000. Nah, sehingga totalnya ini sama dengan yang di soal. Jadi bukan dituliskan price-nya 1.050.000, melainkan 1.050.000 kalian bagi 3 dulu, hasilnya baru diletakkan di price ya. Kemudian yang kedua 1 ya, karena tidak ada kuantitasnya, kemudian tab, kita pilih pencabutan gigi dewasa yaitu SP11 dan enter, kemudian tab, price-nya 350.000. Nah, pokoknya setiap kalian mau record itu kalian yakinkan dulu jumlah dengan total amount harus sama 1.400.000. Kalau tunai berarti kita isi pay to day-nya sebesar total amount 7.400.000. Nah, sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah kita record, kemudian kita langsung masuk ke transaksi 29. Nah, transaksi 29 ini sama, masuknya ke sales, enter sales, yaitu customer-nya pelanggan tunai, kemudian enter. Nah, invoice-nya adalah BKM strip 23, tanggalnya 26 Desember 2015. Ship-nya 1 ya, karena dia tidak ada kuantitas 1, kemudian tab 3 kali, kita pilih control. Control itu di SP15, kemudian enter, kemudian tab, price-nya adalah 200.000. Nah, samakan jumlah dengan total amount, sudah sama. Kalau sudah sama, kita langsung masukkan ke pay to day 200.000. Sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah record, kemudian kita langsung masuk ke transaksi 30. 30 pun sama ya, ini merupakan masuknya ke sales, enter sales. Jadi kita tidak perlu cancel lagi, masuk ke menu yang sama. Customer-nya yaitu pelanggan tunai, kemudian invoice-nya adalah BKM strip 24, date-nya kita enter, date-nya 26 Desember 2015. Kemudian untuk ship-nya 1, kemudian kita tab 3 kali, kita pilih konsultasi. Konsultasi itu di SP20, kemudian enter, kemudian tab, price-nya kita isi 80.000 sesuai dengan soal.
Kalau sudah lihat jumlah dengan total amount sama, kemudian kita isi pay today 85 sesuai dengan total amount, sehingga balance due-nya menjadi 0 ya. Kalau sudah record, kemudian langsung masuk ke transaksi 31. Nah, transaksi 31 ini beda menunya, jadi ini kita cancel. Untuk pembayaran hutang, ini merupakan pengeluaran kas khusus bayar hutang, berarti menunya kita gunakan hutang itu sebelum terjadinya hutang ada transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit atau pembelian itu bahasa Inggrisnya purchase. Jadi kita pakai menu purchase kemudian pay bills. Jadi fitur yang digunakan untuk transaksi pembayaran hutang adalah purchase pay bills. Kemudian kita lihat pay from account-nya itu cash in bank sebesar 40.168.500 ya. Kemudian kita klik supplier-nya atau kita tuliskan saja H, nanti dia muncul sendiri, kemudian enter. Nah, untuk ceknya ini BKK strip 07, kemudian date-nya adalah 27 Desember 2015. Amount-nya sebesar 3.500.000. Nah, perhatikan di sini. Ini dia punya hutang tanggal 1 Desember 2015 sebesar 7.500.000, tapi baru bisa dibayarkan per tanggal 27 yaitu 3.500.000. Nggak masalah ya, berarti dia masih punya outstanding, artinya masih punya hutang. Tinggal kita klik di monoplate-nya, kemudian masih ada birunya seperti ini, kalian enter, sehingga out of balance yang di bawah itu 0 ya. Kalau sudah, boleh kalian lihat untuk jurnalnya, yaitu kita ketikkan Ctrl R di keyboard. Nah, ini cash in bank di sebelah kredit, account payable di sebelah debit, atau account payable pada cash in bank sebesar 3.500.000. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian kalian record, cancel, masuk lagi ke transaksi 32. Nah, transaksi 32 ini merupakan pembelian perlengkapan tunai. Berarti ini kas keluar selain bayar hutang. Masuknya ke menu banking, kemudian spend money. Kita lihat pay from account-nya harus dari cash in bank dengan balance-nya 36.668.500. Tinggal kita isi ceknya, BKK strip 08, date-nya kita isi 28 Desember 2015. Kemudian kita enter atau kita tap, amount-nya kita isi jumlah, yaitu Rp100.000. Kemudian enter, kemudian langsung ke memo aja ya. Card sama PI-nya dikosongkan saja, memonya kita isi pembelian majalah dan kwitansi. Ya. Kemudian untuk account-nya kita pilih, karena di sini disebutkan pembelian perlengkapan, berarti ini masuknya ke supplies kepala 1. Look for it, kita tinggal ketik 1, kemudian nanti akan muncul satu semua. Kita tinggal pilih supplies. Use account, kemudian tinggal kita enter. Terus kreditnya gimana, Bu? Kredit sudah di atas ya, makanya di sini harus dipastikan ini cash in bank. Kalau kita ketikkan jurnalnya atau Ctrl R untuk melihat jurnal sementara, ini jurnalnya adalah supplies pada cash in bank sebesar 100.000. Kalau sudah oke, kemudian record, kemudian cancel. Langsung kita masuk ke transaksi 33. 33 sama nih. Ini merupakan pendapatan tunai, berarti masuknya ke sales, kemudian enter sales. Untuk customer-nya sama, pelanggan tunai. Kemudian untuk invoice-nya yaitu BKM strip 25, kemudian date-nya adalah 28 Desember 2015. Kemudian kita langsung masuk ke ship 1 ya. Kemudian tap 3 kali. Kita pilih konsultasi itu terakhir. Nah, SV20. Kalau sudah enter, kemudian kita tap, price-nya kita isi 100.000. Kemudian enter. Pastikan total dengan jumlah amount
itu sama, yaitu Rp100.000. Kalau sudah, kita ketikkan pay today-nya sebesar total amount, sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah, kalian record. Kemudian kita langsung masuk ke transaksi 34. Transaksi 34 juga sama ya, yaitu masuknya ke sales enter sales. Customer-nya adalah pelanggan tunai. Kemudian invoice-nya adalah BKM strip 26. Date-nya 28 Desember 2015. Ship-nya yaitu 1. Kita tap 3 kali, kita pilih perawatan syaraf gigi SP05. Betul ya, kemudian enter, kemudian tap lagi. Price-nya kita isi jumlah Rp275.000. Kita samakan jumlah dengan total amount sudah sama. Setelah itu kita isi pay today sebesar Rp275.000. Kemudian balance due-nya jadi 0. Kalau sudah, kita record. Kemudian transaksi 35 sekarang. Ini merupakan pembayaran utang, sama seperti tadi ya. Jadi ini kita cancel dulu. Kemudian untuk pembayaran utang, tadi adanya di menu purchase, kemudian pay bills. Untuk pay from account-nya pastikan cash in bank, yaitu balance-nya Rp36.943.500. Dengan supplier-nya yaitu Harlex. Jadi kita isikan saja di supplier, H, tuliskan, kemudian enter. Kemudian ceknya kita isi nomor yaitu BKK strip 09. Date-nya 29 Desember 2015 dengan amount-nya 4 juta. Setelah itu nanti kita tinggal klik di amount applied yang di sebelah kanan. Ini udah pas ya, dia jadi lunas. Klik amount applied sebelah kanan, kalau masih biru, enter, sampai out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 36. Ini pendapatan tunai. Yaitu kita cancel dulu. Kemudian untuk fasilitas dan fiturnya adalah sales, kemudian enter sales. Customer-nya kita pilih pelanggan tunai, kemudian terusnya COD. Untuk nomornya adalah BKM strip 27, kemudian date-nya adalah 30 Desember 2015. 30 Desember 2015. Langsung ke ship-nya kita isi 1, kemudian tap 3 kali, kita pilih penambalan sinar. Penambalan sinar yaitu SP08, kemudian enter, kemudian tap. Price-nya kita isi Rp350.000. Kemudian lihat untuk jumlah dengan total amount itu harus sama sebesar Rp350.000. Kemudian tinggal isi di pay today Rp350.000, kemudian enter, sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah, kita record. Kemudian langsung masuk transaksi selanjutnya yaitu 37. Ini merupakan kas keluar pembayaran biaya reparasi. Ini adalah pengeluaran selain bayar utang. Jadi kalau pengeluaran selain bayar utang ada di menu banking. Ini kita cancel dulu. Kita klik banking, kemudian spend money. Untuk cash in bank-nya, pay from account-nya, pastikan cash in bank dengan balance-nya Rp33.293.500. Nah, langsung kita isi ceknya yaitu BKK strip 10. Kemudian untuk date-nya adalah 30 Desember 2015. Amount-nya Rp350.000. Langsung masuk ke memo. Ini memonya kita isi yaitu perbaikan sesuai dengan untuk pembayaran yang disoal, perbaikan mesin pembersih karang gigi. Nah, untuk account-nya kita isi pastinya kepala 6. Jadi look for-nya kita isi 6. Jadi akan muncul 6 semua. Kita pilih yang repair expense. Kemudian enter, kemudian enter lagi sampai out of balance-nya menjadi 0.
Kalau sudah record, kemudian cancel. Langsung masuk ke transaksi terakhir. Transaksi terakhir yaitu transaksi 38. Ini merupakan pendapatan tunai. Masuknya ke sales, kemudian enter sales. Customer-nya adalah pelanggan tunai. Enter, kemudian untuk invoice-nya kita isi BKM strip 28. Untuk date-nya 30 Desember 2015, langsung ke ship. Karena tidak ada kuantitas, jadi kita isi 1, kemudian tab-nya 3 kali. Kita pilih perawatan syaraf gigi SV05, kemudian enter, kemudian tab, price-nya kita isi 275.000, kemudian enter. Kita lihat jumlah dengan total amount harus sama, 275.000. Kalau sudah sama, tinggal kita isi di pay today-nya sebesar 275.000. Enter sampai balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah, boleh kalian klik Ctrl R untuk melihat jurnal sementara di transaksi yang terakhir. Nah, jurnalnya adalah account receivable pada service revenue. Ini untuk yang masih piutang ya, ketika dia sudah dibayarkan cash in bank-nya, jadi cash in bank-nya muncul dan menolkan saldo account receivable-nya. Sehingga kalau di manualnya, jurnalnya adalah cash in bank pada service revenue. Nah, kemudian kalau sudah oke, kemudian record, cancel, dan kembali lagi ke menu command sender. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya melalui WhatsApp pribadi ataupun grup. Dan yang terakhir, ingat selalu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih, salam akuntansi bikin happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.